Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Oktaviana dari Prodi Hukum Tata Negara semester 2 kelas A dengan NIM 33030200007. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang pandangan Islam tentang demokrasi. Disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat atau halayak manusia, dan akratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit menghubungkannya dengan ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturannya bersifat kepentingan umum. Pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan Islam adalah musyawarah atau syura, persetujuan atau ijma, dana penilaian interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Dalam Al-Quran berisi perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Rakyat diberi kebebasan dalam memberikan saran kepada seorang pemimpin, atau dalam demokrasi diperbolehkannya rakyat memberikan aspirasi dan kebebasan pada warga negaranya untuk berpendapat, dan kebebasan dalam memberi pendapat dan sanggahan. Dalam kebebasan berpendapat, tidak terjadi kepemimpinan yang otoriter dan memaksa rakyat dan umatnya. Relevansi antara sistem demokrasi di Indonesia dengan sistem syura dalam Islam yaitu sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keterkaitan antara demokrasi di Indonesia dengan sistem syura dalam Islam dapat dilihat dari beberapa prinsip yang menghubungkan keduanya, yaitu ijtihad, persamaan, al-musyawa, baiat, persamaan antara demokrasi di Indonesia dengan sistem syura itu tertuang terutama dalam konsep demokrasi di Indonesia sendiri menjadi sifat dasar dari konsep syura dalam Islam. Ini dikarenakan konsep syura tersebut seperti ijtihad dan ijma merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Perbedaan pun mungkin tidak pula sedikit antara syura dan demokrasi, yang diantaranya lebih kepada konsep wilayah, kajian historis, dan sumber landasannya. Syura dalam Islam memang diakui keberadaan dan eksistensinya, di mana syura sendiri lebih menekankan pada permasalahan-permasalahan yang belum pernah ada dalam nas hukum Tuhan dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dalam melakukan musyawarah atau syura. Sedangkan demokrasi di Indonesia lebih menekankan pada persoalan konstitusi dan sosial. Dan masalah yang terjadi itu pun akan tetap dimusyawarahkan untuk mencari keputusan yang paling tepat. Namun keduanya haruslah dilihat dari sisi dan nilai positif yang mestinya bisa untuk lebih mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Dalam menyamakan konsep dan tujuan seperti yang dicita-citakan agama, bangsa, dan negara, semua rakyat di Indonesia itu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, baik secara langsung ataupun dengan cara diwakilkan. Dan juga rakyat berhak untuk memilih pemimpin bagi mereka yang mereka sukai, cintai, dan begitu pun sebaliknya. Pemimpin itu juga mencintai dan menyayangi setiap anggota yang dipimpinnya. Sesuai dengan tujuan sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini, yaitu menyatukan dan memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, jalankanlah sistem demokrasi ini pada jalur yang menjadi tujuan tersebut, dan jangan dilencengkan untuk tujuan dan kepentingan pribadi atau sepihak saja. Hendaknya sistem demokrasi di Indonesia ini tetap bisa menjadikan ajaran agama Islam sebagai acuan dan pedoman dalam penerapannya, karena tiada suatu hal pun yang sempurna melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pihak-pihak yang berperan aktif dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia ini hendaknya dapat terus berjuang untuk kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan diri sendiri.